Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memaparkan evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Dalam pelaksanaannya sejak 3 Juli lalu, Luhut menyebut beberapa catatan diberikan khususnya terkait mobilitas dan penanganan kasus corona di Pulau Jawa dan Bali. Kasus beroket ini sudah kita duga juga akan terjadi, mungkin terjadi, tapi tidak kita duga terus terang secepat ini. Tapi balik-balik karena pemahaman kita mengenai Delta varian ini juga banyak yang tahu, yang tidak paham betul. Kita mengamati betul ini masalah ekonomi ini, jangan sampai kelamaan juga malah buat mati. Ada pertanyaan batasi pemulihan ekonomi nasional. Sebenarnya kita sangat hati-hati melihat ini dan kami hitung sampai kapan kira-kira kami akan melakukan ini. Dan kemarin Presiden minta saya untuk evaluasi, saya janji pada Presiden besok atau nanti sore kami akan laporkan cara bertindak apa yang akan kita lakukan berikutnya dengan data-data yang ada. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai tidak ada pilihan lain kecuali memperpanjang aturan PPKM darurat sebagai upaya menekan angka penularan COVID-19. Angka penularan COVID-19 yang terbilang masih tinggi ditambah lagi kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang kewalahan menangani pasien. Menjadi catatan penting pemerintah agar PPKM darurat bisa diperpanjang. Menahan laju penyebaran COVID-19 tidak lain adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat. Dalam 12 hari implementasi PPKM darurat, memang pembatasan mobilitas yang diharapkan oleh pemerintah masih belum tercapai. Oleh karena itu tentunya Saudara, di wilayah DKI Jakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya menambah penyekatan hingga 100 titik untuk terus menekan mobilitas masyarakat selama PPKM darurat. Bagaimana kondisi terkini di salah satu titik penyekatan baru? Kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selamat malam. Sejauh ini bagaimana kepadatan kendaraan di titik penyekatan baru di wilayah Mampang tempat Anda berada saat ini? Ya, Livi, saat ini dan bahkan sejak tadi sore kami pantau untuk arus lalu lintas di sekitaran Mampang, khususnya di dekat titik penyekatan ini lancar sekali. Berbeda dengan tadi pagi, kalau memang pagi adalah jam keberangkatan dan yang kedua alasan ada antrian yang panjang sekali pada pagi hari adalah karena ada pemeriksaan yang secara detail dilakukan tim gabungan agar pekerja sektor esensial dan kritikal ini bisa melintas. Tapi kalau sekarang untuk penyekatan ini ditutup total. Jadi kendaraan-kendaraan yang melaju dari arah Jakarta Selatan, mereka nantinya akan diminta untuk mengambil lajur paling kiri, kemudian belok ke arah tendean. Sebenarnya dari pantauan kami, meskipun landai, tapi memang ada waktu-waktu tertentu ada antrian kendaraan, tapi memang tidak panjang. Antrian kendaraan ini karena masih ada pekerja esensial dan juga kritikal, kemudian juga ojek online, yang mereka sudah berbekal dokumen-dokumen pendukung atau juga STRP, mereka masih mau melintas tapi kemudian tidak bisa. Yang kami cermati juga adalah bahwa di hari pertama adanya penambahan titik penyekatan di Jakarta sampai 100 titik, rupanya ini masih cukup membingungkan bagi warga sekitar karena mereka sudah berbekal surat, mereka belum mengetahui juga bahwa ada jam-jam yang diterapkan oleh Polda Metro Jaya. Kami ingatkan kembali dari jam 6 sampai jam 10 pagi, pekerja sektor esensial dan juga kritikal diperbolehkan lewat. Setelah dari itu, dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, tidak diperbolehkan lewat sama sekali, sehingga mereka akan diminta untuk tetap mengambil jalur lain. Dengan pertimbangan dari polisi, setelah jam 10 pagi, pekerja sektor esensial dan juga kritikal sudah berangkat kerja. Dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, kemudian penyekatan ditiadakan dengan pertimbangan mobilitas warga di Jakarta ini sudah mulai menurun kembali. Meskipun ditutup total di titik penyekatan, tapi tetap ada petugas yang berjaga. Karena pertama, kita tahu ada yang dikecualikan meskipun sudah lewat jam 10 pagi, seperti misalnya aparat TNI Polri, kemudian tenaga kesehatan, ambulans, logistik, oksigen, juga itu nanti bisa diperbolehkan lewat. Livi. Terima kasih Cindy Permadi, sehat selalu. Saudara,
Selanjutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali akan berakhir dalam 5 hari ke depan. Kini di wilayah hukum Polda Metro Jaya, petugas menambah titik penyekatan mobilitas masyarakat menjadi 100 titik. Lalu bagaimana evaluasi pelaksanaan PPKM darurat di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang belum terkendali, terutama di Pulau Jawa dan Bali? Akankah pelaksanaan PPKM darurat ini diperpanjang? Kami akan perbincangkan hal ini bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat malam, Ibu Mas Dalina. Selamat malam, Mbak. Ada juga sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat malam, Pak Imam. Selamat malam. Saya ke Ibu Mas Dalina terlebih dulu. Bu Mas Dalina, secara epidemiologis bagaimana evaluasi PPKM darurat sejauh ini, Bu Mas Dalina? Seperti yang sudah kita duga, PPKM darurat ini tidak bisa menurunkan jumlah kasus secara cepat, ya. Jadi memang penurunan kasus itu membutuhkan waktu setidaknya 2 minggu sampai dengan 28 hari atau 2 kali masa inkubasi. Tetapi catatan kami yang terpenting adalah PPKM darurat ini memang mampu melakukan penyekatan terhadap mobilisasi antar wilayah. Tetapi permasalahannya transmisi itu terjadi domestik, artinya di lingkungan kita, di sekitar RT kita, di sekitar lingkungan kita, di pasar-pasar tradisional yang masih tetap buka, dan itu tidak bisa dihentikan hanya dengan jam malam. Saya kira itu koreksi kami terhadap PPKM darurat yang saat ini berlangsung. Artinya aktivitas warga masih cukup tinggi ya? Ya, domestik ya, internal di wilayah. Baik, Pak Imam, secara domestik kalau menurut Bu Mas Dalina aktivitas warga masih tinggi, ini yang menyebabkan salah satunya kenapa angka COVID kita tidak bisa turun secara cepat. Tapi bagaimana dengan sisi sosiologis? Apa evaluasi PPKM sejauh ini dari sisi Anda? Ya, sejak awal upaya untuk membatasi kegiatan, ya, untuk mendisiplinkan protokol kesehatan itu hanya akan berhasil kalau kita bekerja sama dan kemudian mendorong juga partisipasi publik. Social champion ya atau health champion, orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi di setiap komunitas itu harus dibangun, dibentuk. Nah, merekalah sebetulnya garda terdepan di dalam disiplin menetapi protokol kesehatan. Tanpa itu, saya kira seluruh aparat pemerintah, ya, seluruh jaringan-jaringan organisasi pemerintah tidak akan mungkin bekerja secara efektif. Nah, oleh karena itu, menurut saya, apapun upaya yang dilakukan harus melibatkan champion-champion tadi, orang-orang yang punya passion, punya kesadaran tinggi di setiap lembaga-lembaga sosial di akar rumput. Apakah itu komunitas masjid, pasar, ya, dan kemudian di tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, itu harus diidentifikasi dan mereka harus dibangun. Nah, kalau itu hanya mengandalkan Satpol PP, polisi, TNI, kasihan mereka. Mereka jumlahnya tidak cukup dan mereka tidak tinggal di tempat-tempat di akar rumput. Nah, ini yang menurut saya harus segera dibangun. Saya kira sinergi antara pemerintah, ya, kemudian tokoh-tokoh komunitas sejak dahulu harusnya difasilitasi dan dibangun ketangguhan komunitas. Sekali lagi saya selalu mengatakan kuncinya adalah terbangunnya ketangguhan komunitas di setiap tempat. Kuncinya adalah membangun ketangguhan komunitas di setiap tempat. Tapi kalau kita bicara soal masyarakat yang sekarang masih rasanya sulit untuk mematuhi aturan dari PPKM darurat, apakah memang ini bentuknya masyarakatnya, karakternya sudah mulai jenuh dengan aturan yang sekarang dibuat oleh pemerintah karena angka COVID kita nggak juga melandai, atau seperti apa, Pak Imam? Tapi nanti dijawab usai jeda ya, Pak Imam, di Sapa Indonesia Malam.